Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Satura Sadel dari kelas 11 IPA 4, absen 22. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video monolog tentang Bung Tomo atau Sutomo. Selamat menyaksikan. Sutomo, juga dikenal sebagai Bung Tomo, terkenal karena perannya sebagai pemimpin militer Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia melawan Belanda. Ia memainkan peran sentral dalam pertempuran Surabaya ketika Belanda menyerang kota tersebut pada bulan Oktober dan November 1945. Sutomo lahir di Kampung Belauran di pusat kota Surabaya dari ayah juru tulis Kartawan Jipto Wijojo dan ibu keturunan campuran Sunda, Jawa, dan Madura. Dia telah menerima pendidikan menengah Belanda sebelum pendudukan Jepang. Selain pekerjaan kasar, ia bergabung dengan organisasi Kepanduan Indonesia. Dan pada usia 17 tahun, sebagai Pramuka Garuda Kedua, peringkat yang hanya dicapai oleh 3 orang Indonesia sebelum pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Selama masa pendudukan, ia bekerja untuk Domei Susin di Surabaya. Sutomo menjadi terkenal dengan mendirikan radio pemberontakan yang mendorong persatuan dan semangat juang di antara pemuda Indonesia. Selama pendudukan Jepang, Sutomo dipilih pada tahun 1944 sebagai anggota Gerakan Rakyat Baru. Gerakan Rakyat Baru yang disponsori Jepang. Pada tahap awal Revolusi Nasional Indonesia, ia memakai peran sentral ketika pecah pertempuran di Surabaya antara kaum nasionalis Indonesia dan Anglo-India. Meskipun pertempuran berakhir dengan kekalahan bagi Indonesia, pertempuran tersebut berhasil membangkitkan opini Indonesia dan internasional untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sutomo mendorong ribuan orang Indonesia untuk bertindak dengan gaya bicaranya yang khas dan emosional dalam siaran radionya. Matanya yang jernih dan membara, yang tajam, suara yang sedikit sengau atau gaya oratoris yang menakutkan. Yang nomor 2 setelah Soekarno dalam kekuatan emosionalnya. Selama periode bersiap, Sutomo mendorong kekejaman terhadap orang Indonesia keturunan campuran Eropa Asia, dan secara pribadi mengawasi eksekusi singkat tersebut dari ratusan warga sipil. Ini arsip kesaksian saksi mata tentang periode 22 Oktober 1945. Sutomo adalah seorang menteri negara dalam kabinet Burhanuddin Harapan antara Agustus 1955 dan Maret 1956. Suatu penunjukan yang menyenangkan para pendukung kabinet karena kepercayaan nasionalnya. Namun, hubungannya dengan Presiden Soekarno memburuk setelah ia menyinggung Presiden dengan menanyakan masalah pribadi. Setelah tahun 1950-an, Sutomo muncul kembali sebagai tokoh nasional pada masa pergolakan 1965. Awalnya ia mendukung Soeharto untuk menggantikan pemerintahan Soekarno yang berhaluan kiri. Tetapi kemudian menentang aspek rezim Orde Baru. Pada 11 April 1978, dia ditahan oleh pemerintah karena kritikan yang belak-belakan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, setelah dibebaskan 3 tahun kemudian, Sutomo terus melontarkan kritikannya. Dia mengatakan bahwa tidak ingin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena dipenuhi dengan pahlawan musim dingin yang tidak memiliki keberanian untuk membela bangsa di saat kritis. Tetapi ketika perdamaian datang, muncul di depan umum untuk mengagungkan prestasi mereka.
Pada Juni 1947, Sutomo menikah dengan Sulistina di Malang, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai ayah 4 anak yang taat beragama dan menjalankan ilmu agama dengan serius sepanjang hidupnya. Sebelum wafat, Sutomo berhasil menyelesaikan draft disertasinya sendiri tentang peran agama dalam pembangunan di tingkat desa. Pada tanggal 7 Oktober 1981, dia meninggal di Mekah, Arab Saudi selama menunaikan ibadah haji. Keluarga dan teman-temannya telah mengembalikannya jenazahnya ke Indonesia. Meski reputasinya dan pangkat militer memberinya hak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ia dimakamkan di kuburan umum di Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.